Rahayu, cahayu, cah bagus. Hati-hati. Kalau akhir-akhir ini kalian merasa hidup seperti sedang diarahkan oleh sesuatu yang tidak terlihat, sering mengalami kebetulan yang terlalu tepat, tiba-tiba memahami sesuatu tanpa diajari, atau merasa ada bagian dari diri kalian yang sedang bangun. Menurut pitutur Jawa kuno, itu bisa menjadi tanda terbukanya mata satu. Bukan mata gaib, bukan ilmu sakti, tetapi kesadaran kuno yang dipercaya akan bangkit pada pertengahan tahun 2026. Dan malam ini, Sobdo Palon akan menguraikan rahasia yang selama ratusan tahun hanya dibisikkan dari guru kepada murid. Jangan kemana-mana. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Misteri mata satu yang mulai terbangun. Pertanda yang tidak banyak disadari. Rahayu, cahayu, cah bagus. Malam ini aku ingin mengajak kalian melihat sesuatu yang aneh. Bukan aneh karena menyeramkan, tetapi aneh karena terlalu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang memasuki pertengahan tahun 2026 dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidur cukup, tetapi pikiran terasa sibuk. Tubuh berada di sini, tetapi batin seperti sedang memandang sesuatu yang jauh. Ada yang tiba-tiba teringat masa kecil. Ada yang mendadak ingin pulang ke kampung halaman. Ada yang merasa hidupnya sedang dipaksa memilih jalan baru. Lalu sebagian orang berkata, itu hanya kebetulan. Hehehe, manusia memang lucu. Kalau dompet hilang langsung percaya itu pertanda. Kalau batin memberi isyarat malah dianggap gangguan pikiran. Padahal para leluhur Jawa sejak lama mengenal sebuah keadaan yang disebut terbukanya mata satu. Bukan mata didai seperti cerita yang sering beredar. Bukan pula kemampuan melihat makhluk halus kesana kemari seperti pedagang cerita sensasi. Mata satu adalah keadaan ketika kesadaran manusia berhenti terpecah. Pandangan lahir dan batin mulai berjalan ke arah yang sama. Ketika itu terjadi, seseorang mulai mampu melihat pola yang sebelumnya tersembunyi. Ia mulai memahami mengapa sebuah peristiwa terjadi, mengapa sebuah hubungan berakhir, mengapa sebuah kesempatan datang, dan mengapa sebuah kesulitan justru menjadi pintu perubahan. Dalam pitutur tua Jawa terdapat ungkapan, "Sapa weruh ing sajroning rasa, bakal weruh ing sajroning jagat." Artinya, siapa mengenali isi batinnya akan mengenali isi dunia. Maknanya sederhana. Dunia luar seringkali merupakan pantulan dunia dalam. Ketika batin keruh, segala sesuatu terlihat sebagai ancaman. Ketika batin jernih, peristiwa yang sama terlihat sebagai pelajaran. Dan pada pertengahan tahun 2026, banyak orang sedang dipaksa membersihkan kaca batinnya. Ramalan leluhur tentang pergeseran kesadaran. Dalam berbagai kisah Jawa kuno, para empu tidak terlalu sibuk meramalkan tanggal kiamat. Mereka lebih tertarik membaca perubahan kesadaran manusia. Karena bagi mereka, perubahan dunia selalu didahului perubahan batin. Dalam serat Centini, terdapat ajaran bahwa manusia harus belajar melihat dengan rasa sejadi, bukan hanya dengan mata jasmani. Sebab mata jasmani melihat bentuk,
sedangkan rasa sejati melihat makna. Nah, disinilah banyak orang modern terjebak. Informasi semakin banyak, tetapi kebijaksanaan semakin sedikit. Orang bisa menghafal ribuan video, tetapi tidak mengenal isi pikirannya sendiri. Orang bisa mengetahui kehidupan orang lain, tetapi tidak memahami arah hidupnya sendiri. Maka, tidak heran jika kegelisahan meningkat, karena pikiran penuh namun jiwa kosong. Para leluhur menyebut keadaan itu sebagai kehilangan pusat. Dan ketika pusat hilang, manusia mudah ditarik ketakutan, mudah dipancing kemarahan, mudah diperbudak keinginan. Karena itu, dalam berbagai ramalan Nusantara, masa-masa perubahan selalu didahului proses pemurnian kesadaran. Bukan menghukum manusia, tetapi mengembalikannya kepada dirinya sendiri. Mata satu dalam konteks ini adalah simbol kembalinya pusat tersebut. Bukan melihat lebih banyak, melainkan melihat lebih dalam. Kisah empu tua dan murid yang gelisah. Konon, pada akhir masa Majapahit, terdapat seorang murid yang datang kepada empunya. Ia berkata, "Guru, aku ingin melihat masa depan." Sang empu tersenyum, lalu menyuruh murid itu menimba air dari sumur. Murid itu bingung, namun tetap melakukannya. Sesudah itu, sang empu berkata, "Lihat wajahmu di air." Murid itu melihat, bayangannya berguncang, tidak jelas. Kemudian sang empu menunggu hingga air tenang. Saat permukaan diam, wajah murid terlihat jelas. Lalu sang empu berkata, "Masalahmu bukan tidak bisa melihat masa depan. Masalahmu adalah permukaan batinmu terlalu bergelombang." Cahayu, cah bagus. Kadang kita juga begitu. Bukan hidup yang membingungkan, tetapi pikiran kita terlalu ribut. Bukan jalan hidup yang gelap, tetapi hati kita terlalu gaduh. Dan ketika kegaduhan itu mulai mereda, mata satu perlahan terbuka, bukan sebagai keajaiban, melainkan sebagai kemampuan melihat hidup dengan jernih. Nawasongo dan kebangkitan mata batin. Mengapa pertengahan 2026 menjadi titik penting? Rahayu, cahayu, cah bagus. Setelah memahami bahwa mata satu bukanlah mata fisik, melainkan kesadaran yang mulai menyatu, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Mengapa banyak pitutur tua mengaitkan masa-masa tertentu dengan kebangkitan batin? Mengapa pertengahan tahun 2026 sering muncul dalam berbagai pembacaan spiritual Nusantara sebagai masa pemurnian? Jawabannya bukan karena langit sedang marah, bukan pula karena bumi sedang menghukum manusia. Kalau langit sibuk menghukum manusia satu persatu, para dewa bisa lembur sampai akhir zaman. Yang sebenarnya terjadi adalah perubahan irama. Leluhur Jawa memahami bahwa kehidupan bergerak dalam siklus, seperti musim, seperti pasang surut laut, seperti siang dan malam. Manusia modern menyebutnya pola, psikologi menyebutnya fase perkembangan. Ilmu saraf mengenalnya sebagai perubahan cara otak membentuk kebiasaan dan persepsi. Sedangkan para empu Jawa menyebutnya putaran jagat. Dalam beberapa pitutur yang diwariskan secara lisan, terdapat keyakinan bahwa pada masa tertentu, energi kehidupan bergerak lebih kuat menuju proses seleksi batin. Yang rapuh
akan retak, yang palsu akan terbongkar, yang sejati akan menguat. Karena itu, banyak orang memasuki tahun 2026 dengan pengalaman yang mirip. Hubungan yang selama ini dipertahankan tiba-tiba berakhir. Pekerjaan yang terasa aman mendadak berubah. Keyakinan lama runtuh. Tujuan hidup bergeser. Seolah ada tangan tak terlihat yang sedang merapikan sesuatu. Padahal, sesungguhnya bukan dunia yang berubah terlebih dahulu, melainkan kesadaran manusianya. Dan ketika kesadaran berubah, seluruh cara melihat kehidupan ikut berubah. Inilah salah satu tanda mata satu mulai terbangun. Rahasia Nawasanga dalam tubuh manusia. Dalam ajaran Jawa kuno, terdapat konsep yang dikenal sebagai Nawasanga, 9 penjuru energi kehidupan. Sebagian orang memahaminya sebagai penjaga arah mata angin. Sebagian lagi memaknainya sebagai susunan kekuatan kosmis. Namun, para empu sering menjelaskan Nawasanga secara lebih halus. Mereka mengatakan bahwa 9 arah itu juga hidup di dalam diri manusia. Artinya, manusia bukan hanya tubuh. Ia adalah miniatur alam semesta. Apa yang terjadi di luar memiliki pantulan di dalam. Dalam pitutur kuno, terdapat pemahaman bahwa manusia akan mengalami kekacauan apabila 9 unsur dalam dirinya saling bertabrakan. Keinginan melawan kebijaksanaan, ketakutan melawan keberanian, keserakahan melawan kesadaran, kemarahan melawan kasih. Akibatnya, seseorang merasa lelah tanpa sebab, gelisah tanpa alasan, kosong meskipun memiliki banyak hal. Nah, mata satu adalah keadaan ketika seluruh arah tersebut mulai kembali menuju satu pusat. Seperti 9 sungai yang kembali mengalir menuju lautan. Dalam bahasa psikologi modern, kondisi ini mirip proses integrasi diri. Saat bagian-bagian kepribadian yang selama ini bertentangan mulai berdamai. Saat seseorang tidak lagi hidup dalam konflik batin yang terus-menerus. Ketika itu terjadi, gelombang pikiran menjadi lebih tenang, fokus meningkat, intuisi menjadi lebih tajam, memori bawah sadar lebih mudah muncul ke permukaan. Karena itulah, banyak orang yang sedang mengalami kebangkitan batin sering merasa, "Aku seperti memahami sesuatu tanpa diajari." Padahal bukan mendapatkan pengetahuan baru, melainkan mengingat kembali kebijaksanaan yang selama ini tertutup oleh kebisingan hidup. Kutipan kuno yang kembali relevan. Dalam serat Darmo Gandul, terdapat ungkapan yang sering disalahpahami. Manungsa iku nggone rasa dudu nggone rupa. Artine, manusia sejatina berada pada rasa, bukan pada rupa. Makna filosofisnya sangat dalam. Nilai manusia tidak ditentukan oleh penampilannya, tidak pula oleh jabatan atau kekayaannya, tetapi oleh kualitas kesadarannya. Hari ini kita hidup di zaman yang sangat memuja rupa. Jumlah pengikut, jumlah penonton, jumlah harta, jumlah pengakuan, seolah-olah semua itu menentukan nilai seseorang. Padahal banyak orang yang tampak berhasil justru hidup dalam kekosongan. Dan banyak orang yang tampak sederhana justru memiliki kedamaian yang tidak bisa dibeli. Leluhur kita rupanya sudah memahami hal itu jauh sebelum muncul media sosial. Karena itulah mereka selalu mengingatkan agar manusia kembali pada rasa sejati.
rasa yang jernih, rasa yang sadar, rasa yang tidak diperbudak nafsu. Saat seseorang kembali ke rasa sejatinya, mata satu mulai bekerja. Ia tidak lagi mudah ditipu penampilan, tidak mudah terpancing ketakutan, tidak mudah dikendalikan kemarahan. Ia mulai melihat inti dari setiap peristiwa. Dan inilah yang sedang diuji pada pertengahan tahun 2026. Bukan siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling kaya, melainkan siapa yang mampu menjaga kejernihan batinnya di tengah dunia yang semakin bising. Karena ketika dunia menjadi gaduh, orang yang paling berharga bukanlah yang paling keras suaranya, tetapi yang paling jernih penglihatannya. Dan pada bagian berikutnya, aku akan mengajak kalian memasuki misteri yang lebih dalam tentang ritual Jawa kuno yang digunakan para leluhur untuk membangunkan mata satu tanpa harus meninggalkan kehidupan dunia. Ritual pembukaan mata satu dan alkimia batin Jawa kuno. Ritual yang hilang di tengah kebisingan zaman modern. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Sekarang kita memasuki bagian yang dahulu tidak sembarang diajarkan. Bukan karena rahasia ini berbahaya, tetapi karena manusia sering salah paham terhadap sesuatu yang sederhana. Begitu mendengar kata ritual, sebagian orang langsung membayangkan dupa tebal, mantra panjang, benda pusaka, atau tempat-tempat angker. Padahal banyak ritual Jawa kuno justru sangat sunyi, sangat sederhana, dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Para leluhur memahami bahwa sumber kekuatan manusia bukan berada di luar dirinya, melainkan di dalam pusat kesadarannya. Karena itu, tujuan ritual bukan memanggil kekuatan dari luar. Tujuan ritual adalah menata kekacauan yang ada di dalam. Dalam beberapa pitutur yang hidup di kalangan para penghayat Jawa kuno, terdapat ajaran menengo sadurunge weruh. Artinya, diamlah sebelum ingin melihat. Maknanya sangat dalam. Karena manusia modern sering ingin mengetahui banyak hal tanpa terlebih dahulu menenangkan dirinya. Ingin memahami masa depan, tetapi tidak memahami isi pikirannya sendiri. Ingin membaca tanda-tanda alam, tetapi tidak mampu membaca emosinya sendiri. Mirip orang yang kehilangan sandal di rumah sendiri lalu sibuk mencari sampai ke rumah tetangga. Padahal yang dicari ada di dekat kakinya. Begitulah manusia, mencari keajaiban kemana-mana. Padahal pusat keajaiban itu berada dalam kesadarannya sendiri. Di masa Majapahit akhir, beberapa empu mengajarkan laku yang disebut ngening rasa, menjernihkan rasa. Bukan mengosongkan pikiran secara paksa, melainkan membiarkan pikiran menjadi tenang dengan sendirinya. Karena saat ketenangan muncul, mata satu mulai mendapatkan ruang untuk melihat. Praktek tradisional mata satu dan penjelasan ilmiah modern. Sekarang, aku akan menjelaskan salah satu laku sederhana yang diwariskan dalam tradisi Jawa. Bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk mengejar kemampuan gaib, tetapi untuk memperkuat kejernihan batin. Laku ini biasanya dilakukan menjelang tidur atau sebelum fajar. Duduklah dengan nyaman, punggung tegak, bahu rileks, pejamkan mata perlahan. Kemudian arahkan perhatian pada nafas. Bukan mengatur nafas, bukan menahan nafas, hanya memperhatikan keluar masuknya nafas. Lalu
pusatkan kesadaran pada area di antara kedua alis. Bukan ditekan, bukan dipaksa, hanya disadari keberadaannya. Setelah itu, ucapkan perlahan di dalam hati. Sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan kehidupan. Ulangi dengan tenang, biarkan pikiran yang datang lewat begitu saja. Jangan dilawan, jangan diikuti, cukup diamati. Dalam tradisi Jawa kuno, latihan ini digunakan untuk menyatukan pikiran, perasaan, dan kesadaran. Sedangkan dalam ilmu modern, keadaan seperti ini berkaitan dengan meningkatnya fokus internal. Gelombang otak cenderung bergerak menuju kondisi yang lebih tenang. Aktivitas pikiran yang meloncat-loncat mulai berkurang. Sistem saraf menjadi lebih rileks. Tubuh mengurangi mode waspada berlebihan. Akibatnya, seseorang lebih mudah mengenali intuisi dan isi bawah sadarnya. Inilah alasan mengapa setelah menjalani laku hening secara konsisten, banyak orang merasa lebih mudah mengambil keputusan, lebih peka terhadap arah hidup, lebih mampu mengenali mana ketakutan dan mana intuisi. Karena mata satu bukan tentang melihat makhluk gaib, melainkan melihat kebenaran di dalam diri sendiri. Dan itu seringkali jauh lebih sulit. Alkimia batin mengubah luka menjadi cahaya. Dalam ajaran Jawa kuno, terdapat pemahaman yang sangat menarik, bahwa manusia tidak menjadi bijaksana karena tidak pernah terluka, tetapi karena mampu mengolah luka menjadi kebijaksanaan. Inilah yang disebut alkimia batin, mengubah sesuatu yang berat menjadi sesuatu yang bernilai, mengubah amarah menjadi kesadaran, mengubah kesedihan menjadi kedewasaan, mengubah kegagalan menjadi pemahaman. Dalam serat Gatoloco, terdapat ajaran yang sering mengejutkan banyak orang, bahwa musuh terbesar manusia bukan dunia luar, tetapi kebodohannya sendiri. Karena itu, para leluhur tidak terlalu sibuk mengalahkan orang lain. Mereka sibuk menaklukkan dirinya sendiri. Saat seseorang gagal, mata satu bertanya, apa pelajarannya? Saat seseorang dikhianati, mata satu bertanya, apa yang perlu dipahami? Saat seseorang kehilangan sesuatu, mata satu bertanya, apa yang sedang diajarkan kehidupan? Sebaliknya, pikiran biasa hanya bertanya, kenapa aku? Pertanyaan itu sering membuat manusia berputar-putar dalam penderitaan, sedangkan mata satu mengubah penderitaan menjadi pemahaman. Disinilah kemuliaan yang sering dinubuatkan para leluhur sebenarnya bermula. Bukan dari kekayaan, bukan dari jabatan, bukan dari pujian manusia, tetapi dari kemampuan seseorang menguasai dirinya sendiri. Karena orang yang menguasai dirinya tidak mudah diperbudak keadaan, tidak mudah dipermainkan ketakutan, tidak mudah dikendalikan kemarahan. Dan pada pertengahan tahun 2026, banyak jiwa tua Nusantara sedang memasuki dapur alkimia itu. Mereka merasa hidupnya sedang diaduk, diuji, dibersihkan, dipaksa menghadapi sisi dirinya yang selama ini disembunyikan. Bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dimurnikan. Karena sebelum mata satu benar-benar terbuka, manusia harus berani melihat bayangan yang ada dalam dirinya sendiri. Dan pada bagian berikutnya, kita akan memasuki rahasia yang lebih dalam lagi tentang nubuat kemuliaan 2026, tanda-tanda orang yang mata satunya mulai bangkit, serta mengapa banyak jiwa tua Nusantara sedang dipanggil menuju perubahan besar.
Nubuat Kemuliaan 2026 dan Kebangkitan Jiwa-Jiwa Tua Nusantara. Kemuliaan yang sering disalahpahami. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling sering disalahartikan. Ketika mendengar kata kemuliaan, banyak orang langsung membayangkan kekayaan besar, rumah megah, kedudukan tinggi, pengaruh luas, atau hidup yang selalu nyaman tanpa masalah. Padahal, para leluhur Jawa tidak pernah mendefinisikan kemuliaan seperti itu. Dalam banyak serat tua, kemuliaan bukanlah keadaan ketika manusia memiliki segalanya. Kemuliaan adalah keadaan ketika manusia tidak lagi kehilangan dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik. Ada orang yang memiliki banyak harta tetapi kehilangan ketenangan. Ada orang yang memiliki kekuasaan tetapi kehilangan arah hidup. Ada orang yang terkenal tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Apakah itu kemuliaan? Belum tentu. Dalam beberapa wejangan yang dikaitkan dengan ajaran Sabdo Palon, terdapat pemahaman bahwa pada masa-masa perubahan besar akan muncul manusia-manusia biasa yang justru membawa cahaya kesadaran baru. Bukan para pemburu pujian, bukan para pengejar kemasyhuran, melainkan mereka yang diam-diam membangun kejernihan batin. Mereka mungkin petani, pedagang kecil, guru, pekerja biasa, atau bahkan seseorang yang selama hidupnya sering diremehkan. Jagat memang punya selera humor yang unik loh. Kadang yang dipuji manusia justru tenggelam. Yang dilupakan manusia justru muncul membawa perubahan. Karena itu, nubuat kemuliaan pertengahan 2026 bukan berbicara tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling siap secara batin. Siapa yang mampu berdiri tegak ketika dunia berubah. Siapa yang tetap jernih ketika orang lain panik. Dan siapa yang tetap rendah hati ketika mendapatkan keberhasilan. Itulah kemuliaan yang dimaksud para leluhur. Tanda jiwa tua sedang dipanggil. Dalam perjalanan panjang Nusantara, selalu ada kisah tentang orang-orang yang merasa asing terhadap zamannya. Mereka hidup di tengah keramaian, tetapi lebih senang merenung. Mereka berada di tengah perlombaan, tetapi tidak terlalu tertarik bersaing tanpa tujuan. Mereka mengejar keberhasilan, tetapi merasa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar materi. Dalam tradisi spiritual Jawa, orang seperti ini sering disebut jiwa tua. Bukan karena usianya, bukan karena kelahirannya, melainkan karena kedalaman kesadarannya. Pada pertengahan tahun 2026, banyak jiwa seperti ini mulai mengalami perubahan yang menarik. Mereka tiba-tiba mempertanyakan arah hidup, mulai tertarik mempelajari leluhur, merasa terhubung dengan tanah kelahirannya, merasa terpanggil untuk memperbaiki hidup, bukan hanya memperindah penampilan hidup. Dalam Babat Tanah Jawa, terdapat pelajaran yang sangat relevan, bahwa sebuah bangsa akan kuat apabila rakyatnya mengenali asal-usulnya, dan manusia akan kuat apabila mengenali akar batinnya. Karena pohon yang melupakan akar akan mudah tumbang, begitu pula manusia ketika terlalu jauh dari dirinya sendiri, ia mudah kehilangan arah. Dalam psikologi modern, kondisi ini sering muncul ketika seseorang memasuki fase pencarian makna hidup. Ia tidak lagi puas hanya dengan rutinitas. Ia mulai mencari tujuan yang lebih dalam. Ia mulai bertanya,
aku sebenarnya sedang menuju kemana? Pertanyaan itu bukan kelemahan, justru itu tanda kebangkitan kesadaran. Karena banyak manusia hidup puluhan tahun tanpa pernah bertanya demikian. Mereka berjalan tetapi tidak tahu kemana. Mereka bergerak tetapi tidak memahami tujuan. Sedangkan jiwa tua mulai mencari makna di balik perjalanan itu. Dan ketika pencarian itu dimulai, mata satu perlahan semakin terang. Mata satu dan jalan tengah Nusantara. Ada satu kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang mulai memasuki jalan spiritual. Ia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih tahu, merasa lebih sadar, merasa lebih dekat dengan kebenaran. Padahal justru itulah jebakan yang paling halus. Dalam Kakawin Tua yang terhubung dengan ajaran Nusantara, terdapat semangat yang sejalan dengan pesan besar dari kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Maknanya bukan hanya tentang masyarakat, tetapi juga tentang batin manusia. Bahwa berbagai pengalaman hidup pada akhirnya harus kembali menuju satu pusat kesadaran. Karena itulah mata satu bukan membuat seseorang menjadi sombong, justru membuatnya lebih rendah hati. Semakin memahami kehidupan, semakin sadar bahwa dirinya belum mengetahui segalanya. Semakin mengenali jagat, semakin menghormati misteri kehidupan. Orang yang baru menemukan setetes air sering merasa memiliki lautan, sedangkan orang yang sudah melihat lautan justru menjadi lebih tenang. Disinilah ajaran Jawa kuno sangat berbeda dengan banyak pencarian yang hanya mengejar sensasi. Leluhur tidak mengajarkan pelarian dari dunia. Mereka mengajarkan keseimbangan. Mereka menyebutnya jalan tengah. Tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap berkarya, tetapi batin tidak diperbudak oleh semua itu. Tetap memiliki harta, tetapi tidak menjadi budak harta. Tetap memiliki jabatan, tetapi tidak kehilangan kesadaran. Tetap hidup di dunia, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Dan inilah yang mulai dibangunkan oleh energi pemurnian pertengahan tahun 2026. Bukan sekedar kemampuan melihat sesuatu yang gaib, melainkan kemampuan melihat kehidupan dengan lebih utuh. Namun masih ada satu rahasia terakhir yang belum kita buka. Rahasia tentang mengapa para leluhur menyebut masa pemurnian ini sebagai gerbang kemuliaan, serta bagaimana cara menjaga mata satu tetap menyala di tengah dunia yang semakin gaduh. Gerbang kemuliaan yang tidak terlihat. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Kini kita sampai pada gerbang terakhir dari misteri mata satu. Dan seperti banyak rahasia Jawa kuno lainnya, gerbang itu ternyata tidak berada di gunung yang tersembunyi, tidak berada di candi yang hilang dari peta, tidak berada di hutan angker yang diselimuti kabut. Gerbang itu berada di dalam diri manusia sendiri. Dalam berbagai kisah leluhur Nusantara, kemuliaan selalu datang setelah pemurnian. Emas dibakar terlebih dahulu sebelum menjadi perhiasan. Keris ditempa berkali-kali sebelum menjadi pusaka. Pohon besar harus menghadapi hujan dan kemarau sebelum akarnya menguat. Begitu pula
manusia. Karena itu, jangan heran apabila banyak orang memasuki pertengahan tahun 2026 dengan berbagai ujian yang terasa berat. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan arah, ada yang kehilangan orang yang dicintai, ada yang kehilangan keyakinan lama yang selama ini menjadi pegangan. Lalu mereka bertanya, "Mengapa hidupku seperti sedang diacak?" Kadang bukan hidup yang sedang menghancurkanmu, kadang hidup sedang membentukmu. Dalam Pararaton dan berbagai kisah para leluhur, tokoh-tokoh besar hampir tidak pernah lahir dari kenyamanan yang panjang. Mereka tumbuh melalui tekanan, melalui kesulitan, melalui perjalanan yang membuat batin mereka matang. Maka, apabila tahun 2026 terasa seperti tungku pembakaran batin bagi sebagian orang, bisa jadi itu bukan hukuman, melainkan proses penempaan. Karena kemuliaan yang sejati bukan hadiah, ia adalah hasil dari kesadaran yang berhasil dimurnikan. Dan disinilah mata satu memainkan perannya. Ia membantu manusia melihat makna di balik setiap ujian, melihat pelajaran di balik setiap kehilangan, melihat arah di balik setiap kebingungan. Cara menjaga mata satu tetap menyala. Setelah mata satu mulai terbuka, tantangan berikutnya adalah menjaganya tetap hidup. Karena kesadaran yang jernih bisa kembali keruh, seperti air yang tenang bisa kembali bergelombang. Para leluhur Jawa memiliki beberapa laku sederhana yang diwariskan turun-temurun. Bukan laku yang rumit, justru sangat sederhana. Yang pertama adalah menjaga keheningan harian. Luangkan beberapa menit setiap hari tanpa suara yang tidak perlu, tanpa berita, tanpa keramaian, tanpa gangguan yang mengacak perhatian. Karena kesadaran membutuhkan ruang untuk bernafas. Yang kedua adalah menjaga ucapan. Dalam serat Centini terdapat banyak wejangan mengenai kekuatan kata. Sebab kata-kata bukan sekedar suara, ia membentuk cara pikiran bekerja, ia membentuk suasana batin, ia membentuk arah hidup. Manusia yang setiap hari dipenuhi keluhan akan melihat dunia sebagai beban. Sedangkan manusia yang menjaga kejernihan kata akan lebih mudah menemukan jalan keluar. Yang ketiga adalah menjaga rasa syukur. Bukan syukur yang dipaksakan, tetapi kesadaran untuk melihat apa yang masih ada, bukan hanya apa yang belum ada. Dalam ilmu psikologi modern, perhatian manusia akan memperkuat apa yang terus-menerus dipikirkannya. Jika pikiran hanya berisi kekurangan, maka kekurangan akan terasa semakin besar. Jika pikiran belajar melihat keberkahan, maka daya tahan mental ikut menguat. Yang keempat adalah menjaga hubungan dengan leluhur melalui kebajikan. Bukan sekedar ritual, bukan sekedar sesaji, tetapi melalui perilaku yang baik. Karena penghormatan tertinggi kepada leluhur bukanlah bunga yang diletakkan di makam, melainkan nilai luhur yang dihidupkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Jawa terdapat ungkapan, mikul dhuwur mendem jero. Artinya, mengangkat tinggi kebaikan leluhur dan menyimpan dalam kehusyukan kekurangannya. Makna modernnya sangat relevan. Hormati warisan yang baik, pelajari kesalahan masa lalu, lalu jadilah manusia yang lebih bijaksana. Begitulah cara menjaga cahaya mata satu tetap menyala. Pitutur akhir
Sabdo Palon untuk pertengahan tahun 2026. Cahayu, cah bagus. Jika ada satu hal yang ingin kalian ingat dari seluruh kisah malam ini, maka ingatlah ini. Mata satu bukanlah tentang kemampuan melihat yang tidak terlihat. Mata satu adalah kemampuan melihat yang selama ini diabaikan. Melihat isi hati sendiri, melihat arah hidup sendiri, melihat kebenaran yang selama ini tertutup oleh ketakutan, kesibukan, dan kebisingan dunia. Dalam ajaran yang sering dikaitkan dengan pitutur Semar, terdapat pesan sederhana. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sedikit kepentingan pribadi, banyak manfaat bagi sesama. Di zaman yang semakin bising ini, pesan itu terasa semakin berharga. Karena dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia tidak kekurangan orang kaya. Dunia tidak kekurangan orang yang ingin terkenal. Yang mulai langka adalah manusia yang jernih, manusia yang sadar, manusia yang mampu menjaga keseimbangan batinnya. Dan mungkin itulah sebabnya pertengahan tahun 2026 menjadi begitu penting dalam berbagai pembacaan spiritual Nusantara. Bukan karena langit akan runtuh, bukan karena dunia akan berakhir, tetapi karena banyak jiwa sedang dipanggil untuk bangun. Bangun dari ketakutan, bangun dari kemarahan, bangun dari kebingungan, bangun menuju kesadaran yang lebih utuh. Karena kemuliaan yang sesungguhnya tidak turun dari langit. Ia tumbuh dari dalam batin manusia yang berani mengenali dirinya sendiri. Maka ketika dunia menjadi semakin gaduh, jangan ikut menjadi gaduh. Ketika dunia menjadi semakin gelisah, jangan ikut kehilangan pusat. Dan ketika dunia dipenuhi bayangan, jadilah cahaya yang lahir dari kejernihan kesadaranmu sendiri. Terjadilah kejernihan dalam pikiran, terjadilah keteguhan dalam hati, terjadilah kebijaksanaan dalam setiap langkah, terjadilah keselamatan lahir dan batin, terjadilah keseimbangan antara jagat kecil dalam diri dan jagat besar alam semesta. Terjadilah cahaya kesadaran yang menuntun setiap jiwa menemukan jalan pulangnya. Rahayu, 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 hung rahayu. Hong Rahayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.